Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan jawab pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Karena memang di minggu-minggu kemarin sampai sekarang itu saya kurang respon terhadap pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar. Mohon maaf sekali karena memang di minggu-minggu kemarin sampai detik ini juga kerjaan saya itu menumpuk teman-teman ya. Lagi banyak kerjaan, lagi sibuk-sibuknya. Nah makanya saya cuma bisa share video gitu teman-teman, jarang respon pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman ya. Nah tetapi untuk di kolom komentar itu kalau seandainya kalian bertanya, komentar juga gitu teman-teman ya, suka saya baca, kemudian saya pilih. Bagi teman-teman yang pertanyaannya itu lumayan agak banyak gitu teman-teman, jenisnya agak banyak, itu suka dibikin judul video teman-teman, itu bentuk respon sekarang saat ini gitu teman-teman ya. Semoga saja nanti kedepannya saya tidak sibuk lagi dan akhirnya bisa respon satu per satu. Nah itu teman-teman, tetapi untuk saat ini saya tidak bisa merespon satu-satu. Nah makanya suka dipilah pertanyaan atau yang yang penjelasannya cukup banyak, nanti saya suka dibikin video. Nah itu teman-teman, makanya harus bisa memaklumi dan mohon maaf sekali atas keterbatasan saya gitu teman-teman, karena memang sekarang lagi sibuk banyak kerjaan. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar videonya itu tidak berulang-ulang gitu teman-teman ya, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, kemudian biar tidak berulang-ulang juga, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu. Karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Nah itu teman-teman ya. Nah langsung saja teman-teman ya, karena pertanyaannya sangat banyak sekali. Ini pertanyaan yang terbaru gitu teman-teman ya. Kayak macam ini pertanyaan yang pertama itu dari Indaryanti 4283. Pak, bagaimana cara untuk mengontrol pikiran yang negatif? Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pikiran negatif itu selalu hadir setiap harinya teman-teman. Bahkan jangankan untuk setiap hari ya, setiap menit itu pasti ada. Bahkan dulu itu saya tuh mengalami itu setiap detik pasti ada pemikiran-pemikiran negatif teman-teman ya. Jadi untuk pikiran negatif itu agak sulit menghilangnya dari pikiran kita itu teman-teman ya. Jadi pikiran-pikiran negatif itu selalu mengarah-arah ke hal-hal yang menakutkan teman-teman ya. Contoh kecil, dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya pernah mengalami pemikiran negatif itu selalu hadir teman-teman. Apalagi kalau seandainya ada anggota keluarga yang sedang sakit gitu teman-teman, pemikirannya itu langsung kemana-mana ya. Takutnya itu anggota keluarga yang sakit itu takutnya itu mengidap penyakitnya itu kayak macam kita gitu teman-teman. Kemudian selalu berpikir takutnya itu penyakit atau gangguan yang diderita anggota keluarga itu menyebabkan kematian gitu teman-teman. Jadi ketakutannya itu sangat besar sekali, dipicu dari pemikiran-pemikiran yang selalu kemana-mana. Nah itu teman-teman. Jadi untuk pemikiran-pemikiran negatif itu bukan ke hal-hal untuk diri sendiri saja teman-teman, jadi ke hal orang lain juga. Itu kadang kita itu selalu kepikiran teman-teman, apalagi ya kalau misalnya anak sedang sakit, itu pikiran itu kemana-mana. Nah itu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis,
ketika sekarang ada apa-apa tentang yang dihadapi gitu teman-teman, kalau seandainya anggota keluarga sedang sakit, misal kita juga sedang sakit gitu teman-teman ya, jangan terlalu berpikir terlalu jauh gitu teman-teman ya, karena untuk orang sakit itu merupakan hal biasa teman-teman. Selama kita masih hidup, kita itu selalu mengalami kesakitan-sakitan. Nah itu teman-teman, itu sepengalaman saya dulu teman-teman. Tetapi jujur ya, untuk menghilangkan penderitaan kayak macam begitu, pemikiran-pemikiran negatif itu ya memang agak sulit juga gitu teman-teman ya. Nah tetapi bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami banyak sekali pemikiran negatif teman-teman ya, itu bisa dialihkan teman-teman. Kalau seandainya dibuang itu tidak bisa teman-teman ya, karena pemikiran-pemikiran negatif itu sebetulnya bentuk pertahanan kita teman-teman ya. Kalau seandainya beginilah, kalau seandainya kalian mau masuk ke dalam hutan, ini salah satu contoh ya. Kalau seandainya kalian mau masuk ke hutan, itu pasti pikiran-pikiran negatif hadir teman-teman ya. Jangan-jangan nanti gimana nih kalau seandainya di dalam hutan ada harimau. Nanti ketika di hutan itu jangan-jangan ketemu sama binatang yang berbahaya. Kan seperti itu ya. Nanti ketika kalian berpikir seperti itu, kalian mempunyai mempunyai pertahanan tersendiri, mempunyai kewaspadaan tersendiri. Kalian bawa alatnya buat pertahanan gitu teman-teman ya. Nah makanya untuk pemikiran-pemikiran negatif itu tidak bisa dibuang, hanya bisa dialihkan, hanya bisa dikurangi biar menjadi wajar. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pemikiran-pemikiran negatif itu sangat tidak wajar ya, terlalu berlebihan gitu teman-teman ya. Yang saya rasakan dulu gitu teman-teman ya. Nah, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, pemikiran tentang negatif itu bisa dinormalkan, kemudian bisa dialihkan juga dengan cara seperti apa? Selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Hanya itu sih sebetulnya ya, selalu mengupayakan gimana caranya supaya hati dan pikiran kita itu senang gitu teman-teman ya. Diawali dengan apa? Membuat rencana teman-teman ya. Jadi ketika dulu saya mempunyai rasa tidak nyaman, selalu kepikiran tentang negatif, kemudian saya memahami bahwa ini pemikiran negatif itu harus dibuang, saya bilang gitu ya teman-teman ya. Nah makanya saya mencoba untuk berpikir positif. Nah untuk berpikir positif itu agak sulit teman-teman. Nah makanya waktu itu dialihkannya dengan cara seperti apa? Membuat rencana gitu teman-teman. Besok saya akan membuat sangkar burung dulu saya gitu teman-teman, karena memang saya jujur ya senangnya itu memelihara burung gitu teman-teman, memelihara burung, mancing, jalan-jalan, cuma sekedar di itu saja gitu teman-teman. Makanya ketika dulu saat pemikiran negatif itu selalu hadir, saya mencoba untuk membuat rencana gitu teman-teman ya. Besok mau bikin sangkar burung gitu saya bilang gitu ya. Nah, makanya ke keluarga itu beli dong peralatannya saya bilang gitu ya. Dan akhirnya besok itu walaupun ada rasa tidak nyaman, saya mencoba pelan-pelan saja gitu teman-teman ya. Yang mulai gergaji, walaupun itu bekerjanya itu nggak terlalu nggak terlalu sampai selesai gitu teman-teman, baru gergaji 2 batang udah capek, pemikiran negatifnya itu hadir, ngos-ngosan juga. Nah itu teman-teman akhirnya ditaruh juga, duduk manis lagi, nonton hiburan lagi gitu teman-teman. Dan kalau seandainya dipaksakan terus seperti itu teman-teman ya, akhirnya kita mulai bisa fokus sama pekerjaan, sama hobi-hobi yang menyenangkan, dan kemudian di situ tanpa disadari pemikiran-pemikiran negatif itu hilang dengan sendirinya. Itu pengalaman saya. Nah itu teman-teman. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang masih mengalami hal seperti itu, coba saja untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal itu agak sulit gitu teman-teman, tetapi kalau misalnya kalian biasakan, nanti kalian akan terbiasa dan kalian itu pemikiran-pemikiran negatif itu nanti teralihkan dengan sendirinya. Nah itu teman-teman ya, itu dari Indaryanti 4283. Nah sekarang dari Hans Family. Nah, cara menangani medisnya bagaimana Pak? Saya mual, muntah, dan lemes banget. Tolong kalau bisa dibahas di video Pak. Untuk menangani medisnya, untuk asam lambung itu sebetulnya biasa gitu teman-teman. Kayak macam sekarang mual. Kenapa bisa mual? Karena ada dorongan kuat dari dalam lambungnya sehingga terasa mual gitu teman-teman ya. Dorongan kuat itu karena apa? Biasanya karena gasnya itu karena apa? Karena asam lambungnya tidak normal. Nah itu teman-teman, kenapa asam lambung kita tidak normal? Biasanya dipicu dari makanan yang tidak benar gitu teman-teman ya, kayak macam pedas terlalu berlebihan, santan terlalu berlebihan, lemak terlalu berlebihan, asamnya terlalu berlebihan, selalu saja berlebihan. Nah itu teman-teman. Kemudian asam lambung tidak normal itu bisa dipicu juga dari efek stres, terlalu banyak pikiran gitu teman-teman, apalagi mengalami ketakutan ini itu asam lambungnya menjadi tidak normal. Nah itu teman-teman. Nah, makanya
bagi Hans Family ketika ingin menangani mual, alangkah baiknya kalian jaga pola makannya saja sih sebetulnya kalau untuk medisnya ya. Nah kemudian untuk mual itu bagaimana caranya? Sering minum air hangat pelan-pelan saja. Nah itu teman-teman nanti juga mualnya itu akan hilang. Kemudian untuk lemesnya itu ya, untuk lemesnya itu lemes itu karena apa ya? Karena kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya. Nah makanya untuk makan itu harus dijaga gitu teman-teman ya. Apapun yang terjadi makan itu harus masuk gitu teman-teman ya. Karena kita itu tenaganya hadir, itu semangatnya hadir, itu karena memang ditopang dari makanan yang penuh gitu teman-teman, energinya ada. Nah itu teman-teman, mari berpikir secara logika saja. Orang lemas butuh tenaga. Tenaganya dari mana? Dari makan. Tetapi kalau misalnya ada orang juga yang bertanya, pas itu makannya udah full, tetapi kalau misalnya lemas itu masih ada, ya berarti dari mental gitu teman-teman. Malasnya masih besar. Nah itu teman-teman, makanya benahi juga mentalnya. Nah itu teman-teman ya, itu dari Hans Family gitu teman-teman ya. Jadi untuk menjaga medisnya saja, cukup menjaga pola makannya saja. Usahakan jaga jenis makanannya, kemudian jaga jam makannya, kemudian usahakan minumnya itu harus minimal 8 gelas dalam sehari. Jangan sampai kurang, biar nanti asam lambungnya tidak terlalu asam. Nah itu teman-teman ya, itu dari Hans Family ya. Nah kemudian selanjutnya dari Yati Mandoang 1052. Pak, minta solusinya, sering disakitin sama suami, itu kita harus gimana? Aduh, ini ini luar jalur ya. Dari Yatim Mandoang 1052. Pak, minta solusinya, sering disakitin sama suami, itu kita harus gimana? Lapor saja sama polisi teman-teman ya. Jadi ketika kalian dapat apa ya? Dapat siksaan dari anggota keluarga, dari siapapun teman-teman, kalau seandainya itu membuat kalian sakit gitu teman-teman ya, lapor saja sama polisi gitu. Jadi serahkan saja sama yang berwajib gitu teman-teman ya. Dan ini buat suaminya Yatiman doang, seberapa besar pun kesalahan perempuan gitu teman-teman ya, jangan pernah disakiti untuk perempuan. Ingat, kita itu lahir dari rahimnya perempuan. Untuk di agama saja, saking harus menghormati perempuan, itu surga saja adanya di telapak kaki ibu. Nah itu teman-teman, makanya kita harus wajib sekali menghargai perempuan. Kalau seandainya ada perempuan atau misalkan istri gitu teman-teman ya, kalau seandainya kurang berkenan di hati kita, alangkah baiknya kita itu mendidiknya. Karena kewajiban seorang laki-laki itu menjadi imam, itu mendidiknya dengan baik gitu. Tetapi kalau misalnya Pak susah dididik, nah kalau susah dididik, biar kita itu nggak masuk nggak masuk neraka gitu teman-teman ya. Karena seorang imam itu tanggung jawabnya besar sekali teman-teman ya. Alangkah baiknya kalian bisa saja konsultasi dengan Ustadz, tolong dong Pak Ustadz, ini istri saya susah diatur begini dan sebagainya gitu teman-teman ya. Jangan sampai ringan tangan, karena untuk memukul itu ya bukan jalan keluar gitu teman-teman. Dan untuk pribadi saya sendiri gitu teman-teman ya, kalau seandainya ada laki-laki yang bisa memukul perempuan, itu saya katakan dia itu kurang perkasa teman-teman, jujur ya, kurang perkasa. Karena ya kurang bertanggung jawab ya, karena untuk mendidik seorang istri itu bukan dengan cara kekerasan sih ya. Nah itu teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang sekarang perempuan nih, kalau seandainya disakitin sama suami, alangkah baiknya tanya dulu ke suami, kenapa sih sampai disakitin gitu teman-teman ya, salah saya apa. Kalau seandainya suami bilang salah kamu itu begini bla 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 dan sebagainya, perbaiki saja. Tetapi kalau misalnya tidak ada permasalahan apapun kemudian sampai memukul, sebaiknya lapor saja sama polisi. Nah itu teman-teman, biarkan hukum yang bermain. Nah itu teman-teman, itu dari Yatiman doang. Ada yang urusan rumah tangga juga nih itu teman-teman ya. Nah kemudian dari Tayin 5386. Assalamualaikum Pak Abdurrahman, Bekasi hadir. Alhamdulillah hampir 6 bulan saya kena aslam, GERD, artritis psikosomatis sudah mulai membaik. Nah itu teman-teman ya, itu menjadi patokan buat kalian.
siapapun yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu bakalan membaik, bahkan bakalan sembuh total teman-teman, tanpa obat, tanpa herbal pun bakalan sembuh total teman-teman ya, karena obatnya ada dalam diri kita masing-masing. Nah itu teman-teman ya, jadi asam lambung dan arteritis psikosomatis itu tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh total teman-teman ya. Cuman tugas kita sekarang ini gimana caranya perbaikannya itu supaya lebih cepat. Karena untuk merasakan dari gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu sangat tidak nyaman sekali. Nah itu teman-teman, tetapi berbeda bagi teman-teman, Pak, tetapi saya itu nyaman nih keadaan begini. Ya udah nggak apa-apa, jangan diapa-apain asam lambung, tapi ya bakalan sembuh nggak? Bakalan sembuh teman-teman ya. Nah itu makanya harus bisa memahami ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis yang sekarang itu masih mengalami keraguan tentang kesembuhan teman-teman ya, jangan pernah ragu dengan keadaan kalian. Kalian itu bakalan membaik teman-teman ya, bakalan sembuh total. Karena untuk asam lambung dan arteritis psikosomatis itu adalah gangguan rumahan, termasuk di sensasi-sensasinya adalah gangguan rumahan. Nah itu teman-teman, kalian menjaga 3P-nya itu kalian juga bakalan cepat membaik. Pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, itu bakalan lebih cepat. Nah itu teman-teman, makanya konsisten dengan 3P-nya dan semangat menjalankan metodenya biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman, yaitu dari Tayin 5386. Nah kemudian sekarang dari User Play P6YN2Z, itu bacanya ya. Nah itu teman-teman ya, saya kambuh 2 kali Pak, semoga semua yang kena asam lambung dan arteritis sembuh semua, amin amin ya robbal alamin. Sama nih kayaknya nih dengan saya juga terkena 2 kali, makanya sampai detik ini saya selalu menjaga 3P-nya teman-teman ya, karena saya itu tidak mau terulang untuk ketiga kalinya, cukup 2 kali saja, karena ketika 2 kali saja itu rasanya subhanallah ya. Itu teman-teman ya, semuanya menjadi tidak nyaman. Jangankan jangankan makan gitu teman-teman, minum hal-hal kecil ya, kayak macam duduk nongkrong saja itu tidak nyaman. Serasa kita itu hidup itu mengambang, tidak bergairah, seperti tidak nyata dan sebagainya teman-teman. Apalagi ketika datang cemas ya, itu pasti sangat nikmat sekali. Nah itu teman-teman, makanya untuk teman-teman yang sekarang sudah sembuh total, tolong dijaga 3P-nya, pola makannya dijaga, pola hidupnya dijaga, pola pikirnya dijaga, belajar masa bodoh dari mulai sekarang, hilangkan beban-beban pikiran gitu teman-teman ya, karena untuk asam lambung dan arteritis psikosomatis itu bisa kambuh kapanpun. Nah makanya jangan terlena ketika kalian sudah sehat, sudah sembuh total, jangan terlena, tetap jaga 3P-nya. Termasuk saya sekarang, walaupun sudah sembuh total, tetap sampai detik ini juga saya masih menjaga 3P-nya, karena untuk terulang yang ketiga kalinya saya ogah. Nah itu teman-teman ya, itu dari User Play F6YN2Z. Nah sekarang pertanyaan dari, udah 17 menit nih. Pertanyaan dari User Z4SH4RG7S. Banyak sekali, susah bacanya ini, namanya aneh-aneh ya. User Z5SH4RG. Alhamdulillah berkat Allah dan video Abdurrahman saya udah sembuh total. Makasih banyak Pak. Dan yang terkena penyakit ini semoga cepat sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Nih patokan buat kalian ya. Itu User Z5SH4RG7S itu sekarang sudah sembuh total. Cuman nonton video kayak macam begini, apakah sama saya itu dikasih obat? Kan tidak teman-teman, hanya dikasih dorongan saja, hanya dikasih pemahaman saja, hanya cuman ditemani saja lewat video-video seperti ini, dan sekarang itu sudah sembuh total teman-teman ya. Nah itu menjadi patokan buat kalian ya, bahwa gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Tetapi kalau misalnya kalian mengeluh juga Pak, tapi sekarang saya tuh sedang merasakan tidak nyaman, itu cuman rasa saja teman-teman ya. Kalau misalnya dikatakan berbahaya, tidak,
ingat, untuk semua gangguan itu mempunyai rasa yang berbeda. Kayak macam sakit gigi, kita tahu sendirilah sakit gigi itu rasanya kayak gimana kan ya, nyut-nyutan. Kemudian sakit kepala nih, kita tahu sendiri ya rasanya itu kayak gimana, pening dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah sekarang untuk rasa tidak nyaman dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis yang sekarang kalian rasakan, nah ini rasanya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi apakah bakalan membaik lagi? Bakalan membaik lagi teman-teman ya, karena jujur ya, untuk asam lambung dan arthritis psikosomatis itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya, gangguan biasa yang membuat rasanya seperti luar biasa itu karena kitanya sedang benar-benar sensitif perasaannya. Jadi hal apapun selalu ditakutkan, apalagi ketika cemas yang hadir, seperti mau mati, itu yang membuat kita takut. Padahal itu seperti mau mati itu tidak berbahaya, tidak akan menyebabkan kematian. Nah itu teman-teman ya, nanti juga terlewati lagi. Nah itu teman-teman, karena itulah ciri khas dari gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis. Jangan pernah ditakutkan. Nah itu teman-teman ya. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh ini udah 20 menit teman-teman ya, nanti saya lanjut lagi di video selanjutnya. Semoga saja nanti saya bisa respon satu persatu gitu teman-teman ya. Nah tetapi untuk saat ini karena memang durasinya sudah 20 menit lebih, jadi saya akhiri videonya biar tidak terlalu kepanjangan gitu teman-teman ya. Nah itu makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung dan arthritis psikosomatis, jangan terlalu khawatir tentang gangguan kalian. Kalian bakalan membaik, bakalan sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya videonya. Sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan seperti biasa ya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna yang dulu itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.